Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan-Mu. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi kami. Dan pagi ini kembali kami ada dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini Bapa kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Markus 2 ayat 10-12. Tertulis demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita mengerti akan sifat Allah yang penuh dengan kasih, tidak membenci, mengampuni, dan mau memberkati. Dalam Markus pasal 2 ini terdapat 4 bagian kisah yang memuat pembelaan Tuhan Yesus terhadap tuduhan kepadanya. Pertama adalah saat ia berhadapan dengan orang yang lumpuh. Ia dituduh menghujat Allah karena berkata dosamu sudah diampuni. Dengan cara yang luar biasa, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia memang berkuasa mengampuni dosa dengan cara menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Kedua, tuduhan bahwa Tuhan Yesus bersahabat dengan orang berdosa. Dengan satu pernyataan, ia mematahkan tuduhan ini. Ia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Demikian juga Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Yang ketiga, tuduhan tentang tidak berpuasanya para muridnya. Ia menjawab bahwa selama para muridnya ada bersamanya, yang adalah sang mempelai, mereka tidak perlu puasa, kecuali nanti saat ia telah pergi dari mereka. Yang keempat, tuduhan tentang melanggar hari Sabat. Terhadap tuduhan ini Tuhan menjawab bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan ia menyatakan bahwa dirinya adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Semua hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dikerjakan melalui kuasa dan otoritas yang sama, yaitu kuasa Allah. Dalam berbagai ayat di pasal ini kita membaca Tuhan Yesus menyebut dirinya dengan istilah anak manusia. Istilah ini mengingatkan kita pada apa yang tertulis dalam kitab Daniel 7 ayat 13-14. Dan istilah ini mengidentifikasi Yesus sebagai manusia. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Karena kemanusiaannya, dia dapat menjadi korban bagi dosa-dosa kita. Dan karena keilahiannya serta karakternya, ia memiliki kemurnian yang dibutuhkan untuk membuat pengorbanan itu layak dan memenuhi syarat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam bagian kisah penyembuhan orang yang lumpuh. 4 orang kawan dari orang lumpuh itu membawanya kepada Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya kawan-kawan atau sahabatnya yang begitu peduli dan memperhatikan keadaannya, serta merindukan terjadinya kesembuhan dan pemulihan atasnya. Mereka datang dengan iman dan suatu pengharapan bahwa Tuhan akan membuat kawan mereka itu pulang dengan berjalan kaki, dan harapan mereka itu menjadi kenyataan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita dapat mengalami pemulihan, baik rohani dan juga jasmani. Dosa kita diampuni, dan hidup kita dipulihkan.
Saat ini saudara, apa yang sedang lumpuh dalam hidup saudara? Mungkin ada yang sedang tidak beres, membuat perjalanan hidupmu seperti lumpuh. Mungkin kelumpuhan itu berbicara tentang kondisi keluargamu, pekerjaan, usaha saudara atau cita-citamu. Atau kelumpuhan itu berbicara tentang kondisi ekonomimu, kondisi pelayanan dan sebagainya. Mari datang pada Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kita. Minta pertolongannya dan alami kuasa mujizatnya. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus, ada pertolongan di dalam Dia. Tuhan mengasihi saudara dan mau memulihkan serta memberkati hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Ada harapan di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Engkau. Ketika kami mengalami situasi di mana kami sepertinya mengalami kelumpuhan, kebuntuan, berbagai masalah persoalan yang menghimpit hidup kami, membuat kami tidak bisa berjalan atau melangkah dalam hidup ini. Kami masih punya harapan di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan, Allah yang penuh kuasa, yang berdaulat dan berotoritas dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kasih-Mu mau memulihkan kami. Kasih-Mu mau menjamah dan menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami lawatan Tuhan. Kami alami mujizat-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami, yang memulihkan keadaan kami. Dan kuasa-Mu juga ya Tuhan, memampukan kami untuk melangkah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami, agar Tuhan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, serta memberikan jalan keluar kepada setiap kami yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan yang berlimpah. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.